Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya yang saya hormati, yang saya banggakan, anak cucu putra wayah al-maghfurlah Tubagus Muhammad Falak, dan yang saya hormati para alim ulama. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi ta'zim kita, ikhtiram kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda Bogor atau yang mewakilinya, dan yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan yang saya hormati Bapak Wali Kota atau Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, para asatidah di dalam pondok pesantren yaitu Bagus Muhammad Falak yang diteruskan oleh putra wayah atau cucu-cucunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita itu menghauli ke-51 dihitung dari mulai wafatnya Sayyidi Syekh Tubagus Muhammad Falak. Beruntunglah untuk kita semuanya di mana di Indonesia ini jumlah para aulia boleh dikatakan nomor 2 dari Hadramiyah atau Hadramut, bahkan ada yang berpendapat lebih dari itu. Tuba liman fiha. Beruntunglah atas kita semuanya, khususnya yang tinggal di Indonesia ini. Kalau kita hitung dari mulai Pasai, Aceh, sampai ke daerah Medan, Palembang, Banten, Demak, Madura, dan lain-lainnya, mungkin per 1 kilo atau 2 kilo di pesisir ini ada tanaman-tanaman mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya, adalah dari para auliyaillah wa ibadillahis salihin. Jumlah auliyaillah yang ada di Indonesia ini bukan ratusan lagi, ribuan. Ada yang mastur, ada yang masyhur. Belum tentu yang masyhur mengenal yang mastur, tapi setiap aulia yang mastur pasti kenal yang masyhur. Tugasnya yang mastur penyangga ulama-ulama yang masyhur, disangga dari ulama-ulama aulia-aulia yang mastur. Makanya ada pepatah al-masyhur min barakatil mastur. Di kelompok para auliaillah
Perlu diketahui di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, para aulia itu kalau wafat, kalau meninggal, itu dari kota pindah ke kota. Bukan seperti kita-kita ini. Kalau mati suruh istilah ditanya. Pertanyaan kubur, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka, wa ma partainuka. Itu semuanya ditanya. Ada partainya? Ada enggak? Makanya jangan ribut, urusan partai tidak ditanyakan di kuburan mesti ribut terus. Bikin malu aja. Kalau dikubur besok ditanyakan, wa ma partainuka. Nah, boleh silakan. Nah. Para auliaillah, kalau para mukmin biasa setelah bisa menjawab disuruh tidur, nanti dibangunkan yaumil qiyamah. Terkecuali keluarganya datang untuk berziarah. Nah, orang yang berziarah kubur itu bagaikan saya umpamakan penyiar TV. Bacaannya membacakan agenda yang akan diadakan di dalam TV. Tapi dengan senyumnya yang luar biasa, tidak melihat yang menonton TV. Padahal yang nonton TV itu macam-macam. Ada yang pakai salon pas di kepalanya. Ada yang sakit gigi. Ada yang sedang bergurau dan lain sebagainya. Dan ada yang sakit lainnya, kena flu dan sebagainya. Orang yang nonton TV bisa mengetahui penyiar TV, pembawa acara TV. Tapi penonton TV tidak mengetahui yang melihat TV. Itulah orang ziarah kubur, seperti kita membacakan Yasin, sholawat, tahlil kepada para beliau, kita ya taunya makbaroh saja, nisan 2. Tapi yang di dalam kubur kita masih apa? Terang tahu semuanya. Hajatnya apa kepada Allah Ta'ala? Para beliau mengetahui. Inkisafnya beliau pada waktu hidup dengan inkisafnya setelah mati 3 kali lipat para beliau. Jadi lebih tajam, lebih awas lagi dibanding masa hidupnya yang di dalam barzah. Makanya diperintahkan, disebutkan di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, sebaiknya orang ziarah kubur adalah menata adabnya dahulu. Banyak orang ziarah kepada aulia, kubur aulia tidak hasil. Maksudnya apa sebabnya? Min su'il adab. Adabnya tidak terjaga. Itulah. Tapi banyak orang yang pas-pasan. Tapi ketika beliau ziarah kepada para aulia, dia akhlaknya bagus, adabnya bagus. Justru cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tawasul kepada beliau, minta diantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya tawasul. Itu. Nah, para aulia ilah tersebut yang di dalam kuburnya yang hafidul Quran atau yang ahli tadarusil Quran, sampai sekarang masih tadarusil Quran. Jangan dikira tidak. Yang ahli qiyamul lail masih qiyamul lail. Yang ahli salawat kepada Nabi masih mendawamkan salawat Nabi. Yang ahli zikir sama. Lu apa ndak putus? Tidak putus. Karena apa? Tajdidul amal fi hayatihim. Memperbarui amal kehidupan beliau ketika di dunia, diperbarui terus. Dengan demikian masih mendapatkan pahala karena memperbarui amaliyahnya ketika hidup di dunia. Inilah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ahli silaturahim masih keliling. Apalagi ahli darok, diberi wewenang oleh Allah Ta'ala kalau dipanggil masih keluar dari kuburnya untuk menolong al-mu'min, al-muslim. Itu apa, ada hadisnya. Boleh-boleh saja kalau tanya, tapi yang saya tanyakan itu, tanya Anda yang ahli hadis, apakah belum, apakah sudah mempelajari mustalatul hadis? Baca hadis saja masih bangun jatuh, sok gaya tanya apa ada hadisnya. Ini yang lucu terkadang begitu. Dikira membaca hadis itu mudah asal ada maknawi, tidak bisa. Nahwu yang ada di dalam hadis terkadang kalah dengan riwayat. Asbabul wurudnya itu terpaksa. Bukan terpaksa lagi, memang harus ke sana. Apa contohnya hadis? Niatul mu'min khairum min amalihi. Mestinya domirnya kepada niatul mu'min. Kalau mengetahui nahwu. Sedangkan kalimatul mukhatab saja ada yang harus istighdari. Artinya ketika kita membaca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita harus menghadap kepada Rasulullah seolah-olah Rasulullah di hadapan kita. Itu namanya mukhatab istighdhariyah. Bukan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, cukup begitu saja. Makanya kalau orang mengetahui bahwa ketika kita sholat dan sering kita membaca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apa aplikasinya, sosialisasinya setelah kita istighdar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ketika kita memberikan salam kepada para aulia, kalau kita yang ziarah itu kita datang, berdiri, salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum, yang dalam kubur itu ikut berdiri. Bacakan. Nah, saya lanjutin hadis itu dulu. Niatul mu'min khairum min amali. Sahabat Umar dengan sahabat Utsman datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk menutup jurang atau sumur yang agak lumayan dalamnya, tapi orang-orang itu sering lewat jalan situ kalau mau ke Suglel. Karena lebih dekat. Tapi resikonya itu tadi sering kepleset. Maka sahabat Umar, sahabat Utsman datang ke Rasulullah minta izin untuk menutup jurang atau sumur tersebut. Diizini oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang itu jangan ngobrol aja itu. Itu diantaranya. Maka datang ke tempat tersebut sudah selesaikan oleh orang-orang Yahudi. Baliklah sahabat Umar dengan sahabat Utsman. Ditanya oleh Rasulullah, cepat-cepat benar balik. Ya Rasulullah, sudah diselesaikan oleh orang-orang Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam niatul mu'min khairum min jadi tidak mudah, tahu urutul hadis itu tahu. Jangan sok gaya ada hadisnya, tidak. Ya kalau tanya saja sih bagus memang kalau mengetahui. Tapi kalau sok itu ya jangan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.